di sini saya akan melanjutkan sebuah materi yang dari minggu kemarin, yaitu mengenai pelaporan segmen dan intern. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pelaporan segmen dan interim. Di sini your team, saya Heri Madani, ada Sabira, ada Dinda, Ceriska, Adinda, Bobi, dan Santo, dan Ayusta. Baik, di sini saya akan membacakan subtopik. Di sini subtopiknya ada 9. Yang pertama ada pelaporan untuk segmen, kemudian ada isu akuntansi pelaporan segmen, yang ketiga ada informasi tentang segmen operasi, yang keempat mengenai mengidentifikasi segmen dilaporkan, yang kelima ada pelaporan keuangan interim, kemudian ada format laporan keuangan interim, yang ketujuh ada permasalahan akuntansi, kedelapan ada standar pelaporan untuk laporan interim, laborugi komprehensif, dan yang terakhir yaitu yang ke-9, yaitu tentang perubahan akuntansi dalam periode interim. Baik, di sini saya akan membacakan apa itu pelaporan untuk segmen. Perusahaan besar yang terdiversifikasi dapat dilihat sebagai sebuah portofolio aset yang beroperasi sebagai divisi atau entitas anak yang seringkali memiliki cakupan multinasional. Berbagai komponen perusahaan besar dapat mempunyai tingkat keuntungan yang berbeda, tingkatan dan jenis risiko yang berbeda, dan kesempatan untuk tumbuh yang berbeda. Permasalahan utama untuk akuntan adalah bagaimana mengembangkan dan mengungkapkan informasi yang diperlukan untuk mencerminkan perbedaan-perbedaan mendasar tersebut. Di sini pembahasan berikut menyajikan standar akuntansi untuk pelaporan komponen operasi, kegiatan usaha luar negeri, dan pelanggan utama dari suatu entitas. Terus ada isu akuntansi pelaporan segmen. Dalam PSAK 5 mendefinisikan segmen operasi sebagai suatu komponen dari entitas. Di sini terdiri dari 3, yaitu yang pertama, yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama. Kemudian yang B, ada hasil operasi dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang C, tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Dalam PSAK 5, DSAK menyatakan bahwa alokasi dari pendapatan dan beban akan dimasukkan untuk segmen yang dilaporkan hanya jika pendapatan dan beban terkait dimasukkan ke dalam laba atau rugi segmen yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional, Chief Operating Decision Maker. Baik, selanjutnya informasi tentang segmen operasi. Banyak entitas terdiversifikasi melalui beberapa lini bisnis. Setiap lini dapat mempunyai faktor kompetitif yang unik dan dapat bereaksi secara berbeda terhadap perubahan lingkungan ekonomi. Sebagai contoh, sebuah perusahaan besar seperti Johnson & Johnson beroperasi dalam beberapa lini utama, konsumsi, farmasi, dan profesional. Produk-produknya termasuk lensa kotak sekali pakai, produk bayi, peralatan bedah, terapi antibodi, serta obat demam dan flu. Laporan keuangan konsolidasi yang menyajikan semua faktor heterogen tersebut dalam konteks entitas tunggal. Tujuan dari pelaporan segmen adalah untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan melihat di balik jumlah konsolidasi untuk masing-masing komponen yang membentuk entitas tersebut. Yang pertama, mendefinisikan segmen dilaporkan. Proses penentuan segmen operasi dilaporkan atau reportable operating segment
yang terpisah, yaitu segmen di mana pengungkapan tambahan yang terpisah harus dibuat berdasarkan spesifikasi manajemen atas segmen operasi yang digunakan secara internal untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja operasi perusahaan. Yang kedua, uji pengungkapan komprehensif. Uji komprehensif adalah uji pendapatan konsolidasi 75% atau 70% consolidated revenue test. Total pendapatan dari sumber eksternal oleh semua segmen operasi dilaporkan secara terpisah, setidaknya harus dengan 75% dari total pendapatan konsolidasian. Perusahaan pelapor harus mengidentifikasi segmen operasi tambahan sebagai segmen yang dilaporkan sampai uji ini terpenuhi. Yang ketiga, pelaporan informasi segmen. Dalam PSAK 5, entitas mengungkapkan informasi untuk memungkinkan penggunaan laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan atas aktivitas bisnis di mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi. Selanjutnya, mengidentifikasi segmen dilaporkan. Dalam PSAK 5 adalah menyediakan pengguna laporan keuangan dengan informasi di mana mereka dapat menentukan risiko atas potensi imbal hasil entitas dengan menggunakan informasi yang sama sebagaimana digunakan oleh manajemen perusahaan. PSAK 5 menyatakan bahwa entitas harus melaporkan informasi secara terpisah berkaitan dengan setiap segmen operasi diidentifikasi yang melebihi ambang batas kuantitatif. Selain itu, PSAK 5 juga mengharuskan pengungkapan seluruh entitas mengenai informasi produk dan jasa, wilayah geografis, dan pelanggan utama perusahaan harus melaporkan pendapatan dari pelanggan eksternal. Yang pertama, untuk setiap produk dan jasa atau tiap kelompok dari produk dan jasa sejenis. Yang kedua, yang dialokasikan kepada negara domisili entitas dan seluruh negara asing secara total di mana entitas memperoleh pendapatan. Selanjutnya, pelaporan keuangan interim. Laporan keuangan interim atau interim financial reports yang mencakup periode waktu kurang dari 1 tahun menyediakan informasi tepat waktu mengenai kemajuan entitas sepanjang tahun tersebut. Laporan keuangan interim bisa untuk 1 minggu, 1 bulan, triwulan, atau beberapa triwulan. PSAK 3 yang terkait dengan laporan keuangan interim memungkinkan laporan keuangan interim disiapkan dalam bentuk ringkas. Laporan tersebut meliputi sebuah laporan posisi keuangan, laba rugi komprehensif, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan tertentu serta pengungkapan lainnya secara ringkas untuk triwulan yang akan dilaporkan dan juga data komparatif untuk periode sebelumnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang mana ada formal laporan keuangan interim. Nah, laporan keuangan interim ini minimum mencakup komponen yang pertama itu ada laporan posisi keuangan ringkas. Yang kedua itu ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ringkas baik digabung maupun dipisah. Yang ketiga ini ada laporan perubahan ekuitas ringkas. Yang keempat ada laporan arus kas ringkas dan yang kelima itu ada catatan penjelasan tertentu. Nah, PSA ketiga ini menyatakan bahwa entitas itu bisa mengumumkan baik laporan keuangan lengkap ataupun laporan keuangan ringkas pada laporan keuangan interimnya. Nah, namun OJK ini mensyaratkan bahwa entitas itu harus mengumumkan laporan keuangan yang lengkap. Nah, selanjutnya ini permasalahan akuntansi. Nah, laporan keuangan interim ini menimbulkan beberapa persoalan pengukuran teknis dan konseptual untuk seorang akuntan. Nah, sebagian besar ini persoalan tersebut ini beroperasi pada konsep akuntansi, periodisasi, dan pembagian periode tahunan ke dalam periode interim. Nah, dalam laporan keuangan interim ini berisi laporan keuangan untuk beberapa periode yang kurang dari 1 tahun. Ini mencakup laporan bulanan, laporan kuartal, atau bagian lain dari periode 1 tahun. Nah, yang pertama ini ada pandangan diskrit versus pandangan integral dari pelaporan interim. Nah, terdapat dua pandangan berbeda mengenai pelaporan interim sebelum dikeluarkannya PSAK 3. Nah, teori diskrit pelapor interim ini memandang setiap periode interim sebagai periode akuntansi dasar yang harus dievaluasi, seolah-olah periode tersebut merupakan periode akuntansi tahunan.
Yang kedua, ini ada pengaturan akuntansi tentang laporan interim. Nah, PSAK 3 ini menstandarisasikan penyusunan dan pelaporan pada laporan interim laba rugi komprehensif interim. Pengaturan tersebut ini mendefinisikan elemen laba rugi dan pengukuran biaya atas dasar interimnya. Nah, selanjutnya ini ada standar pelaporan untuk laporan interim laba rugi komprehensif. Nah, bentuk laporan interim laba rugi komprehensif sama dengan bentuk laporan laba rugi komprehensif tahunan. Nah, ada beberapa perbedaan dalam pengukuran komponen spesifik mengenai laba rugi karena periode waktu yang lebih pendek. Nah, prinsip-prinsip akuntansi utama yang digunakan untuk laporan interim laba rugi komprehensif lain ini yaitu yang pertama itu ada pendapatan. Nah, salah satu elemen paling signifikan dari laporan interim laba rugi komprehensif adalah pendapatan dari penjual investor yang ingin menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan pendapatan. Yang kedua, ini ada beban pokok penjualan dan persediaan. Nah, beban pokok penjualan ini umumnya merupakan biaya tunggal yang paling besar dalam laporan interim laba rugi komprehensif. Nah, aturan umumnya ini adalah beban pokok penjualan interim ini harus dihitung dengan elemen biaya langsung dan biaya yang dialokasikan atas dasar yang sama sebagaimana yang digunakan untuk menghitung beban pokok penjualan tahunan. Nah, yang ketiga ini ada biaya dan beban lain-lain. Nah, pandangan integral yang diadopsi oleh PSA ketiga ini terbukti ketika berhadapan dengan biaya periode interim. Nah, prinsip umumnya ini adalah bahwa biaya dan beban itu harus dibebankan ke laba rugi interim dalam periode interim di mana keduanya itu terjadi. Nah, biaya dan beban lain ini selain biaya produk harus dibebankan dengan dasar yang sama seperti periode tahunan. Nah, namun beberapa biaya dan beban itu dialokasikan di antara periode interim berdasarkan pada estimasi waktu yang dipergunakan, manfaat yang diterima atau tingkat aktivitas dari periode interim tersebut sebagai bagian dari estimasi jumlah untuk tahun fiskal penuh. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Deskripsi berikut mengilustrasikan saat pengeluaran bisa ditangguhkan dan dialokasikan ke beberapa periode interim. Yang pertama yaitu beberapa perusahaan memfokuskan pada perbaikan peralatan yang besar dalam situs waktu pada satu periode interim. Nah, untuk pelaporan interim, biaya perbaikan itu dapat ditangguhkan atau aset dibayar di muka atau di aku atau estimasi liabilitas dan dialokasikan ke beban perbaikan ke setiap periode interim yang mendapatkan manfaat dari biaya perbaikan tersebut. Nah, kemudian deskripsi yang kedua, yaitu pajak properti harus ditangguhkan atau diakru pada setiap periode interim daripada diakui secara penuh sebagai sebuah beban periode interim saat pajak itu dibayarkan. Kemudian yang ketiga yaitu biaya kampanye iklan besar harus dialokasikan pada periode interim yang mendapatkan manfaat dari biaya tersebut daripada yang diakui semata-mata dalam periode interim saat biaya itu terjadi. Nah, sebuah prosedur alokasi khusus adalah untuk memperkirakan volume penjualan diantisipasi pada setiap periode interim yang akan mendapatkan manfaat dari kampanye iklan tersebut. Nah, secara umum, biaya total iklan dibebankan untuk menentukan laba rugi tahunan dan tidak ada penangguhan yang dilakukan di luar akhir tahun fiskal. Nah, perlu kita ingat bahwa perusahaan dapat mengakui biaya yang mungkin terjadi dan dapat diestimasi pada periode interim yang lebih awal dari periode di mana biaya tersebut dibayarkan. Nah, sebagai contohnya, PT Induk mempunyai kebijakan manajemen untuk menutup pabrik produksi utamanya setiap bulan Agustus selama periode 2 minggu untuk pengecatan dan perbaikan. Nah, pada tanggal 1 Januarinya, perusahaan mengestimasi bahwa total biayanya sebesar 60 juta rupiah akan dikeluarkan untuk rehabilitasi pabrik tersebut dan
perbaikan tersebut akan memberikan manfaat selama 4 kuartal dalam tahun itu. Nah, perusahaan akan mengalokasikan biaya ini ke setiap kuartal, bahkan 2 kuartal sebelum pabrik tersebut betul-betul ditutup. Nah, jadi dalam kasus ini, akrual untuk beban perbaikan akan dilakukan dalam kuartal pertama dan kedua. Jika biaya aktual dikeluarkan pada kuartal ketiga, liabilitas akrual akan dieliminasi, tetapi beban perbaikan akan tetap muncul pada setiap kuartal. Nah, sisa beban perbaikan untuk tahun tersebut kemudian akan dialokasikan untuk kuartal ketiga dan keempat. Nah, poin kuncinya adalah bahwa beban perbaikan itu dapat dialokasikan ke setiap kuartal yang menguntungkan, walaupun arus kas untuk pos tersebut belum terjadi sampai kuartal akhir dalam tahun fiskal. Akrual atau estimasi liabilitas dan penangguhan atau aset dibayar di muka digunakan untuk aplikasi ini. Kemudian, materi selanjutnya, akuntansi untuk pajak penghasilan dalam periode interim. Jadi, perhitungan pajak penghasilan menimbulkan suatu permasalahan khusus bagi akuntan karena beban pajak yang sebenarnya dihitung berdasarkan penghasilan untuk tahun buku dan perbedaan temporer antara akuntansi pajak dan akuntansi pabu mengharuskan pengakuan pajak tanggungan. Nah, perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak, perbedaannya yaitu jumlah laba operasi yang dihitung untuk tujuan laporan keuangan atau laba akuntansi dan untuk pajak merupakan hal yang normal. Nah, kedua hal tersebut telah dijelaskan dalam PSAK 46 tentang pajak penghasilan yang sudah teman-teman pelajari di mata kuliah perpajakan dan sering dibahas lebih dalam pada kelas akuntansi keuangan menengah. Nah, kemudian kategori yang pertama sering disebut sebagai perbedaan permanen atau perbedaan non-temporer. Nah, untuk perbedaan permanen tidak dimasukkan dalam menentukan jumlah laba kena pajak atau laba fiskal. Contoh perbedaan permanen yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, premi asuransi jiwa yang dibayar oleh perusahaan berdasarkan kebijakan eksekutif untuk perusahaan yang merupakan penerimaan dana atau tidak dikurangkan dari pajak. Nah, yang kedua, dana hasil asuransi jiwa yang dikumpulkan. Yang ketiga, jenis tertentu denda atau penalti yang ditunjuk bukan sebagai beban yang dapat mengurangi pajak. Yang keempat yaitu penghasilan lain yang telah dikenai pajak final, misalnya penghasilan dividen. Nah, kita juga harus tahu item-item tersebut dimasukkan dalam laporan laba rugi keuangan atau laba akuntansi, tetapi tidak dimasukkan dalam perhitungan laba kena pajak. Nah, dengan demikian, laba akuntansi itu disesuaikan untuk item ini agar dapat menemukan laba kena pajak pada periode interim. Kemudian, perbedaan temporer antara pengakuan transaksi untuk laba akuntansi dengan laba pajak. Nah, dengan demikian, laba akuntansi disesuaikan untuk item ini agar dapat menentukan laba kena pajak pada periode interim. Kemudian, kategori kedua bisa disebut dengan perbedaan temporer. Perbedaan temporer antara pengakuan transaksi untuk laba akuntansi dengan laba pajak menyebabkan adanya pajak tanggungan. Baik, selanjutnya itu ada contoh perbedaan dari perbedaan temporer. Yang pertama itu ada sewa diterima di muka, yang kedua ada estimasi beban dan rugi, yang ketiga ada penyusutan dipercepat pada pengembalian pajak dan penyusutan garis lurus pada laporan laba rugi. Dan yang terakhir ada merevaluasi persediaan mana yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi. Baik, selanjutnya ada contoh akuntansi untuk biaya iklan yang memberikan manfaat lebih dari satu periode interim. Pada tanggal 1 April, saldo dalam iklan dibayar muka sebesar 20 juta. Selanjutnya pada tanggal 30 Juni, tercatat ada penjualan kuartalan sebesar 100 juta dengan debit beban iklan sebesar 5 juta dan kredit iklan dibayar di muka sebesar 5 juta.
Selanjutnya saldo dalam iklan dibayar muka ya tersisa 15 juta. Selanjutnya pada tanggal 30 September kembali dicatat penjualan kuartalan sebesar 100 juta, kemudian debit beban iklan sebesar 5 juta, kemudian ada kredit iklan dibayar di muka sebesar 5 juta, dan saldo dalam iklan dibayar di muka sebesar 10 juta. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember, penjualan kuartalan menjadi 200 juta, debit beban iklan menjadi 10 juta, kemudian ada kredit iklan dibayar di muka sebesar 10 juta, dan saldo dalam iklan dibayar di muka sebesar 0. Jadi total penjualan kuartalan ada 400 juta, total debit beban iklan sebesar 20 juta, dan total kredit iklan dibayar di muka sebesar 20 juta. Perlu diketahui di sini debit beban iklan sebesar 5 juta didapatkan dari 100 juta dibagi 400.000 dengan dikalikan 20 juta. Dikalikan sebesar saldo iklan dibayar di mukanya. Kemudian 15 juta didapatkan dari 20 juta dikurangi dengan 5 juta. 5 juta itu adalah kredit iklan dibayar di mukanya per tahun. Selanjutnya yaitu aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan itu disebabkan oleh perbedaan temporer yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Beban pajak yang ditunjukkan pada laporan atau dikurangi untuk aset pajak tangguhan. Jumlah dari penangguhan pajak untuk periode berjalan. Baik, selanjutnya kerugian dan rugi operasi carrybacks dan carry forward. Nah, akuntan menghadapi permasalahan menarik pada saat perusahaan mengalami kerugian pada akhir suatu periode interim. Nah, biasanya rugi operasi menghasilkan manfaat pajak, yaitu mengurangi utang pajak. Karena kerugian pajak dapat dilakukan kembali atau disebut juga carrier back. Nah, terhadap laba operasi dari tahun-tahun sebelumnya dan perusahaan dapat mengajukan klaim untuk pengembalian uang pajak yang dibayarkan pada periode sebelumnya. Nah, setelah bagian yang dilakukan kembali dari rugi operasi sudah habis digunakan, sisa rugi operasi dilakukan ke depan atau disebut juga dikompensasikan terhadap laba operasi masa depan. Namun, penyisihan carryback dan carry forward tersebut diterapkan hanya untuk hasil tahunan, bukan untuk hasil interim. Kemudian ada perubahan akuntansi dalam periode interim. Nah, di dalam PSAK 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi, dan kesalahan. Menyebutkan perubahan akuntansi ke dalam 3 teori yang itu. Yang pertama, ada perubahan kebijakan akuntansi. Yang kedua, perubahan estimasi akuntansi. Dan yang ketiga, kesalahan periode sebelumnya. Kemudian ada perubahan kebijakan akuntansi atau disebut juga penerapan retrospektif. Nah, perubahan dalam kebijakan akuntansi dapat dilakukan oleh sebuah entitas hanya jika perusahaan tersebut disyaratkan oleh suatu PSAK atau menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan terhadap dampak transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas. Nah, kemudian ada penerapan retrospektif. Nah, yaitu penerapan retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah ditetapkan. Nah, semua laporan keuangan tahunan berikutnya maupun periode interim akan disesuaikan selama dampak perubahan akuntansi, kebijakan akuntansi. Nah, sebagai contoh, dengan membuat perubahan dari metode rata-rata dengan metode FIFO pada tahun berjalan, maka perusahaan harus menerapkan metode FIFO secara retrospektif ke semua periode laporan keuangan sebelumnya yang disediakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yaitu perubahan estimasi akuntansi atau penerapan saat ini dan prospektif.
Penerapan prospektif adalah suatu penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi yang lain yang terjadi setelah tanggal perubahan kebijakan tersebut dan pengakuan dampak perubahan estimasi akuntansi pada periode berjalan dan periode mendatang yang dipengaruhi oleh perubahan tersebut. Sebagai contoh, di mana perubahan estimasi akuntansi dalam metode perhitungan jumlah penyisian piutang tidak tertagih dari piutang karena informasi terbaru mengindikasikan penyisian sebelumnya tidak mencukupi. Selanjutnya yaitu perubahan pada penyusutan amortisasi dan deflasi. Di dalam PSAK 25 mensyaratkan perubahan dalam metode penyusutan amortisasi atau deflasi atau aset berumur panjang dan aset non-keuangan yang disebabkan informasi baru. Seperti pola penggunaan saat ini yang berbeda dengan ekspektasi akan diperhitungkan sebagai perubahan estimasi akuntansi yang dipengaruhi oleh perubahan kebijakan akuntansi. Nah, penerapan saat ini dan perspektif digunakan untuk melaporkan perubahan tersebut dan laporan keuangan sebelumnya yang tidak perlu disajikan kembali. Materi yang selanjutnya yaitu kesalahan. Nah, standar yang berlaku menyatakan bahwa sebuah koreksi atas kesalahan dalam laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya bukanlah perubahan estimasi akuntansi dan entitas baru mewakilkan kembali laporan yang telah disajikan sebelumnya untuk mengoreksi kesalahan pada laporan tersebut. Karena kesalahan tersebut mungkin berhubungan dengan jumlah periode masa lalu yang dilaporkan. Di dalam PSAK 25 mensyaratkan bahwa kesalahan yang telah dikoreksi secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap yang pertama yang diterbitkan setelah ditemukannya kesalahan dengan yang pertama menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode sebelumnya yang disajikan di mana kesalahan terjadi atau yang kedua jika kesalahan terjadi sebelum periode sajian paling awal, maka menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode sebelumnya sajian paling awal. Jika tidak praktis untuk menentukan dampak kumulatif pada awal periode berjalan dari kesalahan pada seluruh periode sebelumnya, maka entitas menyajikan kembali informasi komparatif untuk mengoreksi kesalahan secara prospektif dari tanggap praktis yang paling awal. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk pembahasan soal mengenai latihan 13-8. Baik, di sini metode pelaporan yang berbeda untuk pelaporan keuangan interim diadaptasi dari CMA. Berikut adalah 7 kasus independen tentang bagaimana fakta akuntansi mungkin dapat dilaporkan pada masing-masing laporan keuangan interim. Yang pertama, PT Bintang meyakini bahwa perusahaan akan mengalami pemogokan buruh pada kuartal ketiga. Sebagai akibatnya, perusahaan akan melakukan banyak pengiriman selama kuartal kedua, tetapi berencana untuk menunda pengakuan penjualan yang melebihi volume penjualan normal. Penjualan yang ditangguhkan tersebut akan diakui sebagai penjualan pada kuartal ketiga saat terjadinya pemogokan. Manajemen PT Bintang menganggap hal ini lebih mendekati operasi normal kuartal kedua dan ketiga. Yang kedua, PT Hijauku melakukan perhitungan fisik persediaan pada akhir tahun untuk tujuan pelaporan keuangan tahunan. Persediaan dan biaya penjualan akan dilaporkan dalam laporan keuangan kuartalan secara interim berdasarkan estimasi tarif laba bruto karena perhitungan fisik persediaan akan menyebabkan penghentian operasi. Yang ketiga, PT Abadi berencana untuk melaporkan seperempat beban pensiun tahunannya setiap kuartal. Yang keempat, PT Adil menurunkan nilai persediaannya untuk mencerminkan nilai terendah antara biaya perolehan atau NRV pada kuartal pertama tahun 2000X1. Pada akhir tahun, NRV lebih tinggi dari biaya perolehan awal persediaan. Oleh karena itu, manajemen berencana untuk menurunkan kembali nilai persediaan ke biaya perolehan awal sebagai penyesuaian akhir tahun. Yang kelima, PT Carita merealisasikan keuntungan besar dari penjualan investasi pada awal kuartal 2. Perusahaan ingin melaporkan sepertiga dari keuntungan tersebut di setiap kuartal lainnya. Yang keenam, PT sepakat telah mengestimasi biaya audit tahunannya manajemen
tahunannya. Manajemen berencana untuk prorata biaya tersebut sama-sama pada setiap kuartalnya. Yang ketujuh, PT Mega melakukan perubahan penyusutan atas gedung gudang selama kuartal ketiga tahun 2021. Perubahan ini dari metode dipercepat menjadi metode garis lurus agar beban penyusutan lebih sesuai dengan tingkat penggunaan gudang saat ini. Perusahaan berencana menggunakan pendekatan dampak kumulatif untuk menyajikan dampak perubahan tersebut pada awal kuartal ketiga. Nah, yang diminta untuk ketujuh kasus tersebut, baik yang diminta untuk ketujuh kasus tersebut, tunjukkan apakah metode yang akan diajukan untuk pelaporan interim dapat diterima berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum untuk data keuangan interim. Dukung setiap jawaban Anda dengan penjelasan singkat. Baik, di sini yang pertama, untuk PT Bintang tidak dapat diterima karena pendapatan dari penjualan tidak bisa ditangguhkan ke periode lain sebab investor ingin melihat kemampuan entitas dalam menghasilkan laba selama periode interim berjalan dan periode interim tahun sebelumnya. Yang kedua, untuk PT Hijauku dapat diterima karena APB 28, beban dan biaya selain biaya produk harus dibebankan pada periode interim saat terjadinya, atau dialokasikan antara periode interim berdasarkan perkiraan waktu berakhir, manfaat yang diterima, atau kegiatan yang berhubungan dengan periode. Selanjutnya yang ketiga, untuk PT Abadi dapat diterima karena berdasarkan pandangan integral, satu periode interim tidak akan menanggung seluruh beban yang memberikan keuntungan lebih dari satu periode interim. Yang keempat, untuk PT Adil tidak dapat diterima karena biaya-biaya dan pengeluaran yang berhubungan langsung dengan atau dialokasikan untuk produk yang dijual atau layanan yang diberikan untuk tujuan pelaporan tahunan. Harus diperlakukan secara sama untuk tujuan pelaporan interim. Yang kelima, untuk PT Carita tidak dapat diterima karena pendapatan dan penjualan tidak bisa ditangguhkan ke periode lain sebab investor ingin melihat kemampuan entitas dalam menghasilkan laba selama periode interim berjalan dan periode interim tahun sebelumnya. Yang keenam, untuk PT Sepakat bisa diterima karena berdasarkan pandangan integral. Satu periode interim tidak akan menanggung seluruh beban yang memberikan keuntungan lebih dari satu periode interim. Selanjutnya, untuk yang terakhir, untuk PT Mega dapat diterima karena perubahan metode penyusutan tersebut akan dimulai pada awal kuartal ketiga sehingga nilai pada kuartal kedua tidak terganggu. Baik, mungkin untuk soal L13-8 ini, itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan jelaskan yaitu soal 13.11. Soalnya, selama beberapa tahun PT Carita hanya beroperasi di Indonesia, tetapi baru-baru ini perusahaan mengembangkan operasinya ke negara-negara lingkar Pasifik, yaitu Selandia Baru, Singapura, dan Australia. Setelah awalnya sederhana di negara-negara tersebut, kesuksesan mulai terlihat dan mengalami peningkatan pada operasi perusahaan di setiap negara. Informasi operasi perusahaan dalam jutaan rupiah pada operasi domestik dan asing sebagai berikut. Penjualan ke non-viasi di Indonesia itu terdapat 2.500.000, di Selandia Baru 320.000 rupiah, Singapura 60.000 rupiah, dan Australia sebesar 120 rupiah. Terus penjualan antar wilayah yaitu di Indonesia 100.000 rupiah, terus di Singapura 10.000 rupiah. Terus di beban operasi itu terdapat jumlah 1.820 rupiah, di Selandia Baru 290.000, terus di Singapura 70.000, terus di Australia 30.000. Di aset berumur panjang jumlahnya 2.200.000 rupiah, di Selandia Baru 280, dan Singapura 140.000, di Australia sebesar 80.000. Selain itu biaya umum sebesar 120 juta dialokasikan ke operasi berdasarkan rasio penjualan
per wilayah ke non-afiliasi terhadap total penjualan perusahaan ke non-afiliasi diminta. Yang pertama, tentukan laba rugi untuk setiap segmen geografis. Yang kedua, diskusikan persyaratan pelaporan umum terkait dengan wilayah geografis perusahaan. Yang ketiga, tentukan jika ada mana dari 3 segmen geografis perusahaan di luar negeri yang dilampirkan secara terpisah menggunakan ambang batas materialitas 10%. Langsung saja kita ke jawabannya. Yang pertama itu tentukan laba rugi untuk setiap segmen geografis, yang dimana penjualan sudah data dari di atas tadi. Laba operasionalnya itu didapat dari penjualan ke non-afiliasi ditambah penjualan antara wilayah, kemudian dikurangi dengan beban operasi, maka didapatlah 780.000 rupiah. Terus sama dengan halnya yang di Selandia Baru itu juga sama, penjualan ke non-afiliasi ditambah penjualan antar wilayah, kemudian dikurangi dengan beban operasi. Terus di Singapura itu sama, terus yang di Australia itu sama juga laba operasional yang didapat. Terus yang kedua yaitu persyaratan pelaporan umum. Di Indonesia, dalam pelaporan informasi keuangan menurut segmen, perusahaan menggambarkan aktivitas masing-masing segmen industri yang menunjukkan komposisi masing-masing wilayah geografis yang dilaporkan. Informasi segmen harus mengungkap yang pertama, penjualan atau pendapatan operasi lainnya. Dibedakan antara pendapatan yang dihasilkan dari pelanggan di luar perusahaan dan pendapatan dari segmen lain. Yang kedua yaitu hasil segmen. Yang ketiga, aktivitas segmen yang digunakan. Yang keempat, dasar penempatan harga segmen. Kemudian yang ketiga yaitu tentukan jika ada dari mana 3 segmen geografi perusahaan di luar negeri yang dilampirkan secara terpisah menggunakan ambang terbatas materialitas 10%. Yang didapat di uji pendapatan itu didapat 3 juta itu didapat dari penjualan ke non-afiliasi ditambah sampai dengan Australia itu jumlahnya 120.000. Maka didapatlah data sebesar 3 juta. Kemudian keterangan negaranya apakah pengumpulan terpisah. Selandia Baru itu terdapat lebih ya dari 300, maka dibuatnya lebih. Berarti iya, pengungkapan terpisahnya iya. Dan Singapura itu tidak, dan Australia pun itu tidak. Kemudian uji laba berikutnya itu didapat 900.000, dan dimana dapatnya itu dari laba operasional yaitu jumlahnya 780, kemudian ditambah 30.000, kemudian di bagian Australia ditambah 90.000, maka didapatlah 900.000. Kemudian dikalikan dengan 10%, maka dapatlah jumlah yaitu 90.000. Terus keterangan negaranya itu Selandia Baru itu sebesar 30.000. Berarti di situ kurang berarti apa pengungkapan terpisahnya berarti tidak. Terus Singapura juga tidak, dan Australia itu termasuk pengungkapan yang terpisah karena jumlahnya yaitu 90.000 rupiah. Terus yang terakhir itu uji aktivitasnya itu 2.700.000. Nah, didapat dari 2.700.000 itu dari aset berumur panjang yang ditambahkan dari 2.200.000, kemudian ditambahkan 280, kemudian ditambahkan 140, kemudian ditambahkan dengan 80.000. Maka dapatlah totalnya yaitu 2.700.000. Kemudian dikalikan dengan 10%, dapatlah 270. Nah, keterangannya itu di Selandia Baru itu
eh, 280 berarti lebih ya, berarti pengungkapan termisah. Terus juga Singapura itu kurang dari 270 berarti itu tidak, dan Australia itu kurang dari 270. Terus karena Selandia Baru paling banyak nilai yang melebihi uji 10%, maka Selandia Baru berhak membuat laporan keuangan terpisah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.